Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sehat? Udah makan apa belum? Punya beras apa enggak? Punya duit apa enggak? Punya hutang apa enggak? Punya suami apa enggak? Lah suaminya ngapain? Ada, masih usaha, dapat dikit-dikit. Kalau malam suaminya bisa bangun enggak? Ya aman. Saya punya duit nggak punya istri. Kalau bangun harus sama siapa? Tepuk tangan ya. Malam minggu ini diisi dengan hujan, alhamdulillah. Nanti pulang ke rumah kedingin, langsung dekap pasangan yang ada di room. Bahagia enggak? Ada yang mijitin, ada yang kerokin. Asik enggak? Nah, ibu yang asik, saya yang pusing. Ya, terima kasih Pak Wali. Sehat, terus membangun. Saya lihat wali kota Bekasinya giat membangun daerahnya. Berani mengambil keputusan, cekatan, luar biasa. Oke, saya ucapin terima kasih pada Pak Dandim, Pak Kapolres Metro Bekasi, ada para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, kenal semuanya? Ganteng-ganteng enggak? Cantik-cantik enggak? Ganteng juga udah punya istri. Bener gak? Oke, kenal gak? Kenal? Kenal gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farabi Arafik. Saya dari DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pilihan Depok dan Bekasi. Tinggalnya kebetulan di Depok. Nah, salam kenal bagi yang belum kenal, yang udah kenal terima kasih. Lanjut yang berikutnya ya. Kebagian juga suruh hujan-hujanan. Kata gubernur, wali kota hujan-hujanan, gubernur hujan-hujanan, dewannya harus hujan-hujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Hermawan, anggota DPRD Jawa Barat dari Kota Bekasi, Kota Depok. Fraksinya jelas gambarnya, nggak usah ditanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ini saya Pak Tri yang hebat basah-basahan. Tapi dia mah deket basah-basahan sama rumahnya. Ya, udah ada yang nunggu ya. Yang mungkin Pak Gub ini kita doain ya. Bu, kita doain beliau ya. Biar segera punya pasangan. Ya, perkenalkan, ya, nama saya Haji Pradi Supriyatna, DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Kota Depok, Kota Bekasi. Ya, alhamdulillah, ya ini luar biasa. Hujan pun tidak beranjak, kenapa? Karena cinta sama pemimpinnya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ini. Ayo, berdoa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utara.
perkenalkan nama saya Ade Puspitasari. Saya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dapil saya Kota Bekasi. Hari ini Bapak Aing hadir mendatangi Kota Bekasi karena cinta sama warga Kota Bekasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbullah Rahmat dari Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Depok Bekasi. Salam kenal dan terima kasih Pak Gubernur sudah hadir di Kota Bekasi. Mudah-mudahan program Jawa Barat akan banyak di Kota Bekasi. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih Pak Ketua DPRD, terima kasih Pak Dandim, tuan rumah. Alhamdulillah, hujan-hujanan di Kota Bekasi. Oh, makin gede tuh. Sini. Adek kecil sini, yang pakai kerudung sini. Sini. Bayangin anak di bawah umur, hujan-hujanan luar biasa sini. Kesini sama siapa? Sama Bapak. Bapaknya? Bapak Muhyiddin. Bapak siapa? Bapak Muhyiddin. Bapak Muhyiddin. Rumahnya di mana? Di Gabus. Di Gabus? Kabupaten Bekasi? Gabus Kabupaten Bekasi? Jauh. Hah? Gabusnya dekat. Gabus yang bukan kabupaten bukan. Kan kemarin yang dilebarin sungainya namanya Gabus. Ini beda lagi. Lah itu kan Kabupaten Bekasi. Kamu Kabupaten Bekasi apa kota? Kabupaten. Kesini ngapain? Naik Kang Dedi. Ya Allah ya Robi, masuk barak lo nanti. Oh. Sekolah. Di mana? Iskandar Muda. Di mana? Iskandar Muda. Di mana? Iskandar Muda. Enggak kedengeran. Kelas berapa sekolah SD-nya? Kelas 1. Kelas 1? Segede nih yang ini. Nah, kelas 1. Terus dari situ ke sini naik apa? Naik motor. Naik motor. Mamahnya masih ada? Ada. Bapaknya kerjanya apa? Bikin baslok. Hah? Bikin baslok. Hah? Mana bapaknya? Oh, bakso cilok. Di sininya dagang. Oh, kesini dagang. Oke, kesininya dagang ya. Oh, ini suaminya. Ini anaknya nggak takut sakit. Oh, ngefans banget. Tepuk tangan sambil dagang. Di sini dagang. Hah? Bakso apa? Kesini dagang. Orang Majalengka. Ngapain di Bekasi orang Majalengka? Oh, cari duit. Udah istrinya orang Gabus. Oh, berarti masih satu saudara dengan Lele. Ya Gabus sama Lele deket lah. Gabus, Lele, Betok. Dan ciri khas dari Bekasi itu masakannya adalah itu gabus pucung. Bener nggak? Kamu kenapa ngefans sama Kang Dedi? Bisa suka. Sukanya kenapa? Pengen ketemu. Ya sukanya apa? Suka lihat di mana? TikTok. Wah, sia nonton WHP sia. Anaknya jangan kasih HP terus. Oh, anaknya nggak boleh main HP terus. Ayo, kamu dibawa ke barak. Ada. Ya ini buat beli baju sekolah. Nah, ya pulang. Salam dulu. Alhamdulillah.
Tukang cilok ya bisaan ngolo aingna ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Yang pertama saya minta pada seluruh warga kota Bekasi, tolong anak-anaknya pada sekolah. Ya. Kalau sekolah SD kayaknya cukup ya. Sekolah SMP juga relatif cukup. Yang masih agak berat jumlah sekolah SMA belum seimbang dengan lulusan SMP. Betul nggak? Tapi kalau untuk warga miskin sudah dijamin semuanya masuk sekolah negeri. Nah kemudian yang dekat dengan sekolahnya diupayakan harus masuk. Ya nanti kita lagi cari jalan supaya bisa masuk. Ya, yang berikutnya masalah orang Bekasi sama dengan masalah orang kabupaten, sama dengan masalah orang Kerawang, sama dengan masalah orang Subang, sama masalah dengan orang Indramayu. Masalahnya adalah kalau punya kebutuhan yang paling gampang pinjem Bang Emok. Bener gak? Aku berjanji. Bener gak? Bang Emok itu paling enak lagu pinjem. Paling sedih lagu ditagih. Paling sedih banget lagu tidak bisa bayar. Bener gak? Tapi sikap mental ini harus segera dirubah. Kadang-kadang kalau dikasih pinjaman dari pemerintah yang nggak pakai bunga, nggak mau pada bayar. Benar? Iya. Oke. Yang keduanya orang Bekasi itu pasti masalahnya banyak yang belum punya room. Belum punya room. Akhirnya kontrakannya nggak kebaik. Benar? Artinya ke depan yang harus dipikirkan Pemkot dan Pemprov adalah membangun rumah untuk warga yang belum punya rumah. Cara terbaik membuat apartemen, rumah yang lain. Tapi kalau nanti dibangunkan mohon dirawat. Enggak Pak Wali ya? Masalahnya itu ya. Yang berikutnya pasti masih banyak jalan ke ganggang yang belum rapi semua. Saya harapkan nanti dengan Pak Wali ke depan jangan dibeton. Jangan di hot mix, kalau ganggang kecil pakai paving block. Biar ramah lingkung. Bener gak? Biar airnya bisa nanti sungai-sungainya pada taman-tamannya pada biar orang kota Bekasi yang ekonominya tidak terlalu kaya, jalan-jalannya nggak usah jauh, cukup di pinggir sungai yang sudah ditanamin pohon kelapa, yang dikasih lampu, biar sungai-sungainya ke depan banyak ikannya, nanti ada musim mancingnya. Biar orang kota Bekasi punya hibur. Bener gak? Ada penghasil. Kalau sekarang dibukain, ditatain, tujuannya adalah agar kota Bekasi indah dan rapi. Bersih lingkungannya, pendidikannya, rakyatnya dijamin oleh Pemprov dan Pemkot, serta dijamin oleh pemerintah pusat. Tapi juga saya minta pada ibu-ibunya, mohon anak-anaknya masih kecil jangan dikasih jangan dikasih jangan dikasih biar anteng kasih HP, jangan. Kenapa jangan? Nanti jadi kebiasaan. Anak kecil kalau dia melawan sejak kecil dilarang. Jangan diikuti semua keinginannya.
Nanti sudah gede, saat keinginannya tidak diikuti, gebukin ibunya. Bener gak? Ada kejadian gak? Di mana? Untung Pak Wali Kotanya baik. Alhamdulillah. Bener enggak? Kenapa ibu anaknya sampai begitu berani sama ibu? Karena sejak kecil dimanja. Jadi lebih baik sejak kecil nangis-nangis. Biarkan saja, kalau nangis tanda hidup. Kalau nangis tanda tidak gagu. Udah. Jangan serba diikutin. Yang berikutnya, rakyatnya ngurus lingkungannya. Jalannya pengen bersih, tapi kerja bakti kagak mau. Pengen gak ada sampah, tapi tiap hari buang sampah ke sungai. Buang sampah di mana saja. Kalau banjir, siapa yang sengsara? Siapa yang sengsara kalau banjir? Pengen orang ke kota Bekasi banjir lagi? Kalau nggak pengen banjir lagi, mau tidak mau sungainya harus harus dilebar. Kalau sungainya harus dikeruk, harus dilebarkan, mau tidak mau bangunan yang di bantaran sungai harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar, nanti pelebarannya tidak akan pernah kelar. Nanti pengerukannya tidak akan pernah kelar. Nanti bulan Desember, bulan Februari meluap lagi banjir yang asalnya dari Bogornya penuh dengan bangunannya ada di Jadi kalau gubernur bongkarin bangunan di puncak di Cisarua, itu tandanya gubernur sayang sama orang kota Bekasi. Keprok. Jadi kalau nanti Kali Cilengsi dan Kali Cikeas dinormalisasi walaupun sudah penuh dengan bangunan, itu tandanya gubernurnya sayang sama orang Bekasi. Masalahnya di hulu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kita ini Jawa Barat, hulunya bermasal. Hulunya bermasal. Pantatnya bermasal. Telapak kakinya bermasal. Karena hulunya bermasalah, telapak kakinya bermasalah, semuanya harus dibenahin. Dan berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata beberapa tahun yang lalu Jawa Barat tata ruangnya dirubah. Sehingga daerah yang seharusnya itu bukan daerah untuk peruntukan perumahan, bukan untuk komersial. Daerah itu adalah daerah untuk menyimpan air. Itu ternyata dihapuskan dan dirubah menjadi daerah ekonomi. Ini masalah. Jadi kalau ingin beresin Jawa Barat, tata ruangnya kita benahin yuk. Nanti Pak Wali Kota merevisi tata ruang. Nanti gubernur ngerevisin tata ruang. Untuk apa? Agar masyarakatnya tidak mengalami bencana. Jadi dari seluruh rangkaian ini nanti ke depan yang harus kita pikirkan adalah warga yang tinggal di bantaran kali bagaimana punya rumah yang nyaman. Jadi kalau nanti gubernur yang di bantaran kali kemudian dibantu kompensasinya, itu bukan membantu orang yang melanggar, tetapi membantu orang yang tidak punya tempat tinggal. Bener nggak? Bantaran kali tinggal, saya nggak setuju melanggar undang-undang. Tetapi mereka kalau dicarikan rumah kontrakan, dicarikan nanti ke depan ada rumah bantuan, itu karena mereka adalah orang yang tidak punya Mudah-mudahan pemerintahnya bisa punya duit. Mudah-mudahan usahanya tambah lancar. Mudah-mudahan investasinya tambah naik. Mudah-mudahan hotelnya pada penuh, rumah makannya pada penuh, pajaknya pada bayar,
pemerintah dan DPRD-nya bersikap adil, membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Amin ya robbal. Hilang nih hujan. Iya, oke. Siap. Siap. Alhamdulillah. Seneng ya. Nah kayak gini hidup ini enak banget ya. Pemimpin bareng dengan warganya, alhamdulillah. Ini duit Pemda untuk kota Bekasi agak gede telah saya hitung tuh. Keprok ya teprok karena masalahnya juga gede. Ya kita harus normalisasi sungai. Ini Pak Wali tahu ya. Ibu tahu nggak biaya untuk menormalisasi sungai? Agar bebas banjir. Biayanya 8,5 triliun. Duitnya juga kita belum nemu, baru sedikit-sedikit. Artinya perilaku buruk yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bantaran sungai banyak yang disertifikatkan, dibiarkan dibikin bangunan, telah memberikan kerugian negara yang sangat besar. Benar nggak?